ibu suami ibu mungkin punya kiprah banyak di luar sana. Dia punya banyak pahala, mungkin dia bantu masjid, bantu segala macam. Kita tidak tahu memudahkan urusan masyarakat, tanda tangannya berpengaruh. Misal contoh, ibu cuma di rumah, tetap ibu kalau status suami istrinya dia, itu akan diangkat ke derajatnya dia di surga. Jadi memang banyak sekali efeknya, makanya perlu ada komunikasi yang sama, yang sejalan. Minimal menyampaikan tentang aktivitas kita, apalagi kalau positif gitu ya. Berikan sebuah kesimpulan sederhana, tadi belajar ini, tadi saya dapat ini ya. Bagaimana kalau begini dan begitu, kita minta sarannya, saya mau sedekah dengan ini, kira-kira seperti apa, tadi saya dengar ceramah begini. Mau ambil cuplikan 1 menit, banyak sekali di Instagram kami. Tinggal download setiap hari bisa di-share. Mau materi apa insya Allah ada di situ ya. Sudah ada ribuan cuplikan, bisa Bapak Ibu berikan. Nah itu kita ambil dari pelajaran bagaimana Abu Dahdah waktu menyerahkan 600 pohon kurma kepada Nabi SAW berarti sudah disedekahkan. Dia langsung ketemu sama istrinya yang kebetulan ada di kebun kurma dan mengatakan, wahai Ummu Dahdah, keluarlah dari kebun ini karena sungguhnya aku sudah pinjamkan untuk Allah. Maka dengan itu Nabi SAW langsung memuji. Ya. Ini berarti pelajaran yang selanjutnya, yang keempat atau yang kelima tadi saya lupa susunannya, bahwasanya orang yang menyumbang seperti ini langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini karena dia menyumbang pohon kurma, maka Allah pun akan memberikan dia pohon kurma yang banyak di surga, ya. Dan itu pohon kurma bukan seperti yang kita bayangkan ya. Pohon kurma di surga itu beda sekali. Ya, kata Nabi SAW, 1 buah kurma di surga itu seperti tempayan besarnya. Warnanya lebih putih daripada susu, lebih manis dari madu dan lebih lembut dari buih. Ya, dan buah-buah surga itu setiap dipetik keluar baru, nggak pernah habis. Dia nggak ada istilahnya kayak kita buah di dunia musiman. Kita sekarang mangga lagi musim, tunggu tahun depan musim lagi. Durian tunggu lagi musimnya. Kalau ini enggak, setiap kali dipetik maka akan keluar buah baru. Jadi supaya jangan kita bayangkan, oh apa sih gunanya saya cuma dapat pohon buah. Nah buah ini salah satu ya hiburan dan nikmat yang Allah berikan. Masih kisah Abu Dahdah di riwayat yang lain dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulan memiliki pohon kurma. Sedang saya berkeinginan membangun kebun di tempatnya. Maka suruhlah dia agar memberikan tempat tersebut untukku sehingga saya dapat membangunnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, a'tihi iyaha binakhlatin fil jannah. Berikanlah pohon tersebut kepadanya dengan ganti 1 pohon kurma di surga. Namun orang yang memiliki pohon itu tidak memberikannya, menolak memberikannya. Kemudian Abu Dahdah berkata kepada laki-laki tersebut, juallah pohon kurmamu itu dengan bayaran kebunku berisi 600 pohon kurma. Laki-laki tersebut bersedia menjualnya. Lalu Abu Dahdah datang kepada Nabi SAW seraya mengatakan, wahai Rasulullah, saya telah membeli pohon kurma tersebut dengan bayaran kebunku. Maka berikanlah pohon itu kepada anak yatim tersebut dengan bayaran kebunku. Maka berikanlah pohon itu kepada anak yatim tersebut karena saya telah menyerahkannya kepadamu. Maka Nabi SAW mengatakan, kam min adkin radahin di Abi Dahdah fil jannah. Betapa banyak pohon kurma yang lebat buahnya untuk Abu Dahdah di surga. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah ini riwayat yang kedua. Jadi kalau kita lihat sih secara secara global itu beda kisah ya. Maksudnya beda kejadian tapi orang yang sama Abu Dahdah. Tetapi kalau kita lihat lafadz hadisnya secara khusus sepertinya sama kejadiannya. Tapi bisa saja karena Abu Dahdah ini orang yang dermawan beda kisah. Jadi ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW lalu mengeluh dia. Dia kebetulan mau bercocok tanam di satu tanah. Tapi di tanah itu ada 1 pohon milik orang lain. Jadi kayak misalnya meja ini tanah. Misalnya di sini ini ada 1 pohon itu tidak masuk dalam tanahnya orang yang mau bercocok tanam situ. Ini pohon ini punyanya orang lain. Jadi kayak kalau dia harus buat pagarnya harus melengkung mengganggu gitu ya. Maka dia mengeluh kepada Nabi SAW. Maka dia bilang, ya Rasulullah tolong minta sama 1 orang ini. Itu pohon kurmanya dikasih ke saya. Atau dijual juga gak masalah. Yang penting saya bisa nanti penuh ini untuk bisa rata. Kalau dia punya pohon situ nanti tabrakan dengan pohon saya atau apa. Jadi gak enak nantinya. Karena sudah terlalu masuk ke lokasi gitu. Maka Nabi bilang sama orang tadi yang punya pohon, kasih aja saudaramu ini. Sedekah aja, diganti 1 pohon itu dengan pohon kurma di surga. Tapi orang itu gak mau. Abu Dahdah ini karena dermawannya yang tokoh yang sedang kita bahas, dia langsung datangi orang pemilik pohon yang 1 itu. Lalu dia bilang,
kasih saja pohon kurmamu satu itu, saya beli. Barter, tukar sama kebun saya isinya 600 pohon kurma. Satu ditukar dengan 600. Orang itu langsung mau. Satu ditukar 600, siapa yang nggak mau gitu. Diambil sama dia pohon kurma, kebun kurma tersebut. Lalu ini pohon ini Abu Dahda laporkan ke Nabi SAW, ya Rasulullah, satu pohon yang tadinya Anda mau suruh kasih ke orang anak yatim ini, kebetulan anak yatim yang minta, itu sudah saya ganti dengan kebun kurma saya. Ini punya Anda sekarang. Anda mau sedekah kasih siapapun silakan. Mau kasih anak itu pun silakan. Maka Nabi SAW pun memberikan kepada pemilik tanah tadi. Lalu mengatakan tentang Abu Dahda berapa banyak nanti pohon-pohon kurma yang lebat buahnya untuk Abu Dahda di surga. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Coba kita berada dalam kisah ini. Kita lebih renungi lagi. Bagaimana kalau kita di posisi Abu Dahda. Ada satu orang datang ke Nabi. Dia cuma minta satu kebun, satu pohon. Dan karena Abu Dahdah lihat ini permintaannya Nabi, Nabi dimuliakan sini. Karena permintaan Nabi, maka beliau untuk memenuhi dan menggembirakan hati Nabi, supaya Nabi bisa tetap membantu orang yang minta tadi. Karena Nabi suruh kasih, ya, bukan Nabi suruh jual. Maka dia barter dengan pohon kurmanya hanya untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini jenis-jenis sedekah seperti ini harusnya kita coba buat dalam hidup kita ya. Kalau ada satu tantangan Bapak Ibu sekalian, ada misalnya jenis sedekah yang kita belum pernah ya. Kita lihat kok ini kayak belum pernah saya sedekah. Dan kadang-kadang ujian Allah datang itu sesuatu yang menjengkelkan buat kita. Orang yang sama minta, kadang-kadang orang minta dengan kata-kata kasar gitu ya. Tapi itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah di masa Nabi SAW ada satu orang Arab Badui datang ke Nabi, Nabi lagi di masjid sama sahabat-sahabatnya, lagi rame banget. Ya, saya kadang-kadang kalau menyampaikan riwayat, saya coba renungi bagaimana kalau saya di posisi itu ya. Nabi lagi di depan, Nabi raja, Nabi di depan sahabat-sahabatnya, datang satu orang Arab Badui teriak begini, wahai Muhammad. Tidak panggil Rasulullah, kalau orang Badui itu selalu panggil nama. Lalu dia, wahai Muhammad. Lalu Nabi balik ke dia, apa dia bilang? Berikan harta Allah yang diamanahkan di pundakmu kepada kami. Minta sedekah. Jadi seperti orang datang ke rumah Bapak Ibu lalu bilang, Bu, Pak, kasih itu dong uang yang selama ini sudah dapat uang bulanan. Itu kan amanah dari Allah juga. Ya, kita berpikir ini orang ngawur ini kok ngomong gini gitu ya. Tapi ini yang terjadi.